Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, kembali lagi di sini bersama saya di Lombok Digital Media. Teman-teman, pada pertemuan ataupun video kali ini saya akan membahas tentang 4 ciri-ciri produk laris. Nah, bagaimana sih dikatakan produk laris? Kemudian ciri-cirinya itu seperti apa? Kemudian bagaimana cara kita ngelihat produk laris itu? Kemudian bagaimana cara kita menentukan produk ini laris apa tidak gitu. Nah, untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis online. Nah, sebelum itu teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe agar saya bisa semangat membuat video tentang digital marketing, IT, dan lain-lain. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita harus melihat dulu beberapa produk yang laris ataupun teman-teman ini ya sekarang lagi pakai gitu. Contoh produk yang teman-teman lagi pakai sekarang, misalkan teman-teman gunakan ini ya, misalkan teman-teman gunakan baju yang lagi ngetrend sekarang itu apa? Misalkan baju zaman sekarang gitu, contohnya ya. Nah, itu kita bisa lihat misalkan nih, kelihatan nih, wah seperti ini, beda seperti zaman yang dulu. Nah, sekarang itu kita lihat sekarang lagi booming itu apa? Misalkan sekarang lagi booming itu ketik orang yang lagi nyetok susu beruang ini ya. Jadi, nah ini banyak sekali sekarang ininya, ini Covid ini, susu ini lagi ngetren gitu. Jadi ini termasuk produk laris ya teman-teman ya. Karena susu beruang berkhasiat menurut ahli UGM. Kemudian ini dan lain-lain. Nah, this is milk is with the or vitamin is. Nah, itu seperti itu teman-teman. Sekarang produk laku banyak sekali ya. Tergantung suasananya. Nah, kembali lagi di sini di materinya ya. 4 ciri-ciri produk laris itu. Nah, sebelum itu kita lihat dulu di sini. Nah, sebelum teman-teman menentukan produk laris, itu teman-teman alangkah baiknya itu tentukan dulu gitu, bidangnya apa. Misalkan teman-teman sekarang ingin berbisnis dalam bidang misalkan fashion, bagaimana cara menentukan produk laris, ataupun bagaimana cara menentukan misalkan produk ini dicari oleh orang ataupun dicari dikejar-kejar dibutuhkan sekali untuk banyak orang itu. Jadi kita tentukan dulu bidangnya apa. Misalkan teman-teman sini misalkan teman-teman mau berbisnis makanan. Nah, silakan dicari teman-teman makanan. Kemudian bidangnya apa? Misalkan bukan bidang ya. Jadi temanya lah istilahnya apa? Misalkan seafood, kemudian makanan cepat saji, junk food, dan lain-lain. Setelah teman-teman menentukan bidangnya, di sini selanjutnya kita akan tentukan itu. Yang pertama yaitu pilih produk berkualitas. Kenapa pilih produk berkualitas? Karena yang murah itu belum tentu baik ya teman-teman. Banyak produk berkualitas yang ada di marketplace. Itu di sini misalkan banyak produk berkualitas. Misalkan saya cari di sini sepatu murah. Misalkan saya cari di sini sepatu murah ya. Banyak sepatu murah yang berkualitas, tetapi banyak sepatu murah tapi belum tentu berkualitas ya. Nah, makanya teman-teman harus pintar-pintar mencari produk ataupun barang yang teman-teman akan jual lagi ataupun teman-teman akan gunakan gitu. Jadi di sini banyak sekali misalkan Nah, banyak di sini produk-produk yang murah ya. Seperti contoh di sini ada sepatu, misalkan sepatu harganya misalkan 50.000, kemudian di sini ada sepatu harga 100.000, ada sepatu harga 90.000 dan lain-lain. Itu produk yang tergolong murah ya, tetapi belum tentu produk itu berkualitas. Karena apa? Karena kualitas itu harus kita bisa rasakan. Selain kualitas dari misalkan testimoni ataupun kualitas dari pelanggan yang sudah menggunakannya, kita harus bisa meyakini diri kita bahwa produk ini berkualitas dari segi apa. Misalkan dari segi banyaknya rating, kemudian dari segi misalkan kualitas tokonya dan lain-lain. Silakan teman-teman tentukan produk teman-teman berkualitas atau enggak. Nah, misalkan teman-teman ingin misalkan sekarang berbisnis dari rumah, ingin menjual sesuatu yang berbau makanan ataupun herbal, obat herbal. Misalkan teman-teman sekarang mau
cari di sini ya, di NTB Mall misalkan. Contoh ini NTB Mall ini adalah marketplace lokal teman-teman ya. Misalkan teman-teman di sini ingin mencari barang yang berkualitas ataupun baik, misalkan menurut ini nih. Misalkan di sini ada makanan, contoh makanan ya, ini ada susu kuda Arisa. Nah, misalkan susu kuda Arisa ini kita lihat gitu. Kalau mau lihat barang berkualitas atau enggaknya, lihat dulu misalkan apakah susu ini tuh ada PIRT-nya ataupun ada izinnya dan lain-lain. Itu salah satu cara kita menentukan produk berkualitas ya. Artinya orang trust karena ada misalkan keyakinan yang dilabelin gitu. Jadi ini sudah dilabelin bahwa wah ini susunya halal. Contoh seperti misalkan sekarang kita lihat sertifikasi itu ada sertifikasi makanan ya. Misalkan teman-teman cari sertifikasi makanan di sini banyak ya. Ada yang PIRT, kemudian ada yang halal, kemudian ada yang produk-produk kosmetik yang misalkan lulus uji POM dan lain-lain, BPOM dan lain-lain. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau membentukkan barang berkualitas itu harus sesuai dengan kriteria ataupun spesifik teman-teman gitu. Misalkan teman-teman ingin menentukan barang berkualitas, misalkan seperti baju ya, teman-teman bisa mencobanya gitu, misalkan dengan membelinya terlebih dahulu ya sebelum teman-teman jual. Beli terus kemudian rasakan bahannya, kemudian kualitasnya kalau ditarik dan lain-lain. Itu salah satu cara kita mencoba kualitas bahan tersebut. Artinya kalau teman-teman sudah punya bahan ataupun sudah punya keyakinan atas produk itu, teman-teman nanti pasti bakalan yakin atas produk itu gitu. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian teman-teman di sini kita selanjutnya yaitu oh iya, tadi kalau teman-teman misalkan tidak semua ya barang teman-teman harus mencoba gitu. Masa nanti teman-teman yang laki-laki mau mencoba produk perempuan, misalkan mau menjual produk perempuan nih, mau menjual misalkan kosmetik seperti Gincu. Nah, teman-teman tidak usah mencoba ya Gincu itu seperti apa. Cukup teman-teman bertanya bahwa misalkan seperti apa produknya orang yang telah merasakan, seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua yaitu solusif dan memberikan solusi kepada pembelinya. Artinya di sini kenapa teman-teman harus mencari produk yang solusif? Karena orang mencari produk itu adalah bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya. Artinya masalah di sini, misalkan teman-teman di sini misalkan kita bisa lihat ya, masuk ke Facebook ataupun bisa lihat ke marketplace dan lain-lain. Di sini banyak barang-barang solusif bagi teman-teman yang membutuhkannya. Misalkan teman-teman sekarang ingin menjual misalkan kosmetik jangan kosmetik lah, ini ya facial wash misalkan. Saya biasanya gunakan ini. Nah, misalkan teman-teman sekarang di sini ingin produk ini menyelesaikan masalah untuk teman-teman. Misalkan teman-teman, mohon maaf ya, teman-teman misalkan jerawat sekarang. Nah, cari produk yang menyelesaikan masalah jerawat itu. Misalkan di sini nih, saya punya Garnier Acne Fight, yang dimana di sini dia bisa ngilangin jerawat ataupun menghilangkan muka kusam ataupun berminyak dan lain-lain. Itu adalah produk yang menyelesaikan masalah, seperti itu ya teman-teman. Jadi cari produk yang bisa menyelesaikan masalah. Misalkan sekarang nih lagi lagi booming sekarang, bukan booming ya, lagi mau deket misalkan lebaran kurban, misalkan teman-teman butuh, nah apa nih kalau dekat kurban, nah pasti teman-teman butuh ini nih, tusuk sate. Kenapa tusuk sate? Karena kalau tanpa tusuk sate teman-teman tidak bisa buat sate. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan untuk teman-teman bisa menjual ini, ataupun bisa teman-teman gunakan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah orang, seperti itu. Silakan teman-teman cari sesuai dengan produk teman-teman inginkan. Nah, itu nomor 2 ya. Nomor 3 itu dibutuhkan banyak orang. Apa yang dibutuhkan banyak orang itu sebenarnya kita harus melihat dari segi situasi dan kondisinya. Misalkan sekarang lagi pandemi nih, orang-orang bejibun ataupun orang-orang ingin sehat ataupun healthy dengan misalkan dengan menggunakan vitamin C,
murah misalkan seperti itu ya. Jadi teman-teman, ini yang produk yang banyak dicari sekarang. Selain masker, orang-orang sekarang cari vitamin C. Kenapa vitamin C? Karena vitamin C bisa misalkan ningkatin imun ataupun mencegah penyakit dari luar, meningkatkan kekebalan tubuh dan lain-lain. Orang-orang itu akan mencari barang itu sesuai dengan kondisinya ya. Kondisinya sekarang lagi pandemi, orang-orang banyak mencari vitamin C. Dan saya lihat tadi pagi itu banyak orang yang mencari susu beruang untuk mereka konsumsi, untuk mereka PPKM, lockdown dan lain-lain. Jadi itu adalah peluang yang bisa teman-teman manfaatkan untuk dicari gitu. Jadi itu bisa kita manfaatkan dengan situasi dan kondisinya teman-teman ya. Itu yang nomor 3 tadi. Kemudian yang keempat itu produk periode ataupun musiman. Nah teman-teman sini nih, pasti teman-teman kalau sudah mendekati Lebaran ataupun Idul Fitri ya, ataupun lagi puasa, teman-teman pasti butuh ini nih kurma. Kurma itu sesuai dengan periode dan musimnya ya, ataupun kondisinya gitu. Misalkan kondisi sekarang lagi puasa, pasti banyak orang cari kurma. Nah misalkan kondisi sekarang lagi lagi mau Lebaran, banyak yang mencari baju Lebaran. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan kondisi dan situasi sekarang ya. Jadi kalau ingin menentukan produk laris, tentukan kondisi dan situasinya, maka nanti akan teman-teman dapatkan produk-produk yang laris seperti itu ya. Mungkin teman-teman itu empat ciri-ciri produk laris itu sesuai dengan yang 4 ini. Yang pertama, teman-teman pilih produk yang berkualitas, dilihat dari misalkan izin, kemudian rating ataupun ulasan di Tokopedia ataupun marketplace ataupun lain-lain, testimoninya yang perlu ya. Yang kedua yang solusif, yaitu bagaimana cara memberikan solusi bagi orang ketika itu dibutuhkan banyak orang, artinya dibutuhkan di setiap saat ataupun di kondisi tertentu. Yang keempat itu periode. Periode ini adalah barang yang dicari ketika periode tertentu. Oke? Mungkin sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terus semangat dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.